Berhubung masih pagi, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Sebenarnya nggak pagi-pagi amat sih, ini udah jam 9. Jadi udah lumayan, udah mau siang ya, kalau jam 10 kan udah memasuki waktu siang. Jadi gini ya teman-teman, ini kan ada CC di aplikasi biru. Dia itu eh, ngasih petua-petua lah gitu ya, untuk masalah hidup kan. Nah, jadi petua masalah hidup. Kamu pernah mikir nggak kalau pasangan udah tua, siapa yang biasanya pergi duluan? Kebanyakan justru pria. Ada yang tumbang karena lelah, ada yang sakit, ada juga yang mati karena tekanan batin. Keluarga sering cuma peduli dia bisa cari uang. Jadi yang Cece ini ceritakan itu adalah menurut saya eh, layaknya ayah dan ayah yang sewajarnya. Maksudnya seorang ayah itu gimana sih menurut teman-teman? Nah, ayah yang kayak gimana sih? Yang gimana ya? Ayah pokoknya figur sosok seorang ayah. Ayah yang benar-benar ayah, bukan bukan ayah yang kebanyakan ayah yang nggak bertanggung jawab gitu ya, bukan ya. Nah, Cece ini tuh bercerita ayah yang layaknya dia tuh ayah, seorang ayah. Terus saya itu berkomentar, ayah yang waras itu memang seperti cerita Cece, tapi banyak ayah yang nggak waras. 60% ayah yang saya temui nggak normal, nggak layak jadi ayah. Nah, saya komentar seperti itu. Terus ada Yok aja. Ini sepertinya dari profilnya, dia mengunci profilnya. Tetapi kayaknya dia itu laki-laki ya teman-teman. Jadi kayaknya dia tuh laki-laki dan saya nggak tahu, mungkin dia juga seorang ayah atau gimana. Terus dia balas, dia bukan enggak normal mbak, itu karena ego laki-laki yang tidak mau beban hidup diketahui keluarganya, yang akhirnya menumpuk jadi stres, tidak ada akibat tanpa sebab, tidak ada panen tanpa bibit, saling introspeksi atau pengertian. Memang benar, semua yang dikatakan Cece ini sama abang ini, nggak tahu abang atau apa ya dia ya, pokoknya akunnya Yok aja. Nah, dia itu bilang kayak gini, memang benar kata-kata mereka itu, tetapi itu yang ayah yang layak menjadi ayah. Nah, terus ada juga Niko Wijaya, dia bilang mantan istri atau suami ada, tetapi mantan ayah atau ibu itu tidak ada. Nah, untuk komentar yang satu ini saya mau mengulas ya teman-teman. Terus gimana ibu juga ada ibu yang nggak bertanggung jawab. Mungkin setara juga sama ayah yang nggak bertanggung jawab, itu juga ada. Ibu dan ayah, maksudnya itu, tapi kebanyakan itu yang saya temui, ini yang saya temui ya, saya nggak tahu yang teman-teman temui itu gimana, tapi yang saya temui itu kebanyakan tuh ayah yang nggak bertanggung jawab, yang nggak layak jadi ayah. Ada juga ibu yang saya temui juga nggak layak jadi ibu. Mantan ibu, mantan ayah, memang nggak ada mantan ibu, mantan ayah. Darah kita itu memang gimana ya, darah kayak tali air gitu, nggak bisa diputuskan ya. Mau gimana pun mutusinnya itu tali air kan tetap ada. Jadi walaupun punya hubungan darah, nggak ada status mantan, mantan ayah, mantan ibu, tetapi jangan salah loh teman-teman, ada ayah atau ibu yang tega, tega sama kehidupan keluarganya, tega sama kehidupan anak-anaknya. Ada juga ibu yang tega menelantarkan anaknya, ada juga ayah yang tega menyiksa anak-anaknya, bahkan ada orang tua yang tega bunuh anaknya. Nah, gimana coba? Ayo, kalau kayak gitu nggak ada mantan ibu, mantan ayah. Memang benar apa yang mereka katakan itu nggak ada mantan ibu, mantan ayah. Tetapi ada loh orang tua yang tega menghabisi nyawa anaknya. Dan anak pun ada yang tega menghabisi nyawa orang tuanya. Kan banyak tuh di berita-berita kan ya. Jadi kayaknya menurut saya sekarang itu kalau kita berbicara opini apapun itu bisa diputar balikan. Dan memang fakta dan kenyataan itu berbicara. Nggak ada mesti teori, oh kita ini harus gini, oh kita ini harus gitu. Nggak ada lagi fakta dan teori yang paten, yang pas banget tuh kayaknya udah nggak ada menurut saya ya. Terus ada lagi yang komentar gini, Gavin dan Dimas Maulana. Itu mungkin karena mamamu yang banyak nuntut dan tidak bersyukur, suka membandingkan dengan suami tetangga, atau mungkin mamamu cerewet hingga bapakmu sudah tidak kuat menjadi ayah yang baik, mungkin, tapi biasanya begitu. Saya kalau untuk yang ini saya benar-benar fix nggak setuju sama dia. Kenapa? Karena dia tuh seolah-olah kayak tahu aja ibu saya, mama saya itu sifatnya tuh kayak gimana, nuntut atau apa. Kalian pernah nggak nonton film Andaikan Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah? Nah, kebanyakan kebanyakan cerminan keluarga yang saya temui, maksudnya bukan semua yang saya temui, yang enggak, yang keluarganya itu ya ayahnya yang enggak layak jadi ayah itu, kebanyakan kayak gitu yang ada di film itu, andaikan ibu tidak menikah dengan ayah. Kayak gitu ya, ayah yang di film itu tuh ayah yang tidak bertanggung jawab, tidak mau tahu urusan rumah, nggak mau tahu apa yang dialami anak istrinya, nggak mau tahu beban keluarga. Pokoknya dia tuh hidup hanya berdasarkan apa yang dia inginkan aja gitu. Maunya instan, cepet kaya, akhirnya ikut judol. Akhirnya dia kalah, akhirnya debt collector datang ke rumah.
kebanyakan yang saya temui itu kayak gitu, membawa masalah, ayah yang membawa masalah di kehidupan anak dan istrinya. Pokoknya suram lah keluarga itu. Nah, orang ini, Kevin dan Dimas Maulana ini saya lihat dari foto profilnya itu dia itu laki-laki. Dia laki-laki, dia profilnya kreator digital. Dari perkataannya ini kayaknya, dari komentarnya di komentar saya, dia membalas komentar saya, sepertinya saya bisa menangkap kalau dia punya ibu yang cerewet gitu, banyak nuntut, tidak bersyukur, atau istri, bisa jadi istri, dia punya istri atau ibu yang banyak nuntut dan tidak bersyukur, suka membandingkan dengan suami tetangga. Kayaknya ini yang dia alami ya teman-teman. Tapi bukan yang saya alami, bukan yang saya dan banyak keluarga orang yang saya lihat yang mereka alami. Nah, ada lagi Yanto Bayur, biar apapun tetap ayahmu yang menjadikan batang tubuhmu. Ini memang benar seperti yang saya katakan tadi, tali air tidak bisa diputuskan. Nah, terus ada yang bilang Norma Riati, betul, ayah yang melantarin istri dan anak-anaknya sampai kapanpun aku nggak ikhlas, walaupun dia yang menghadirkanku ke dunia ini dengan derita batin ibuku dan capeknya mengurusi kami, sedangkan dia senang-senang dengan beberapa perempuan di luar sana dan nggak kembali sampai saat ini. Terus ada yang ngebalas di Nor ini lagi, Allah SWT udah atur semua kak. Sebelum kakak lahir ke dunia ini pun Allah udah perlihatkan ke kita, kita nanti dapat ayah seperti apa, dapat ibu seperti apa, dapat keluarga yang bagaimana. Makanya sebelum akhir Allah tanya masih mau lagi ke dunia nggak? Tapi tenang kak, janji Allah pasti kok. Insya Allah kakak bakal suami sekaligus bapak dalam rumah tangga kakak nantinya. Untuk yang Gavin dan Dimas Maulana ini kayaknya dia itu berkomentar sesuai apa yang dia alami, sesuai apa yang dia rasakan ya. Dia bilang banyak nuntut dan tidak bersyukur. Nah, ini tidak berlaku di keluarga kami, di keluarga saya. Tetapi kayaknya saya menangkap ini yang dia alami di keluarganya. Entah itu ibunya, entah itu istrinya, entah itu keluarganya yang lain, mungkin ada yang seperti itu ya, cerewet hingga bapakmu sudah tidak kuat menjadi ayah yang baik. Ayah itu, dia itu sosok yang harus dituntut tuh kuat. Nah, hingga bapakmu tidak kuat menjadi ayah yang baik. Apa maksudnya coba? Terus mentang-mentang nggak kuat, terus menjadi ayah yang nggak baik gitu. Terus harus menyakiti seluruh keluarganya gitu. Ini saya nggak setuju ya sama orang ini ya. Bisa-bisanya, atau dia sendiri yang menjadi ayah yang nggak baik mungkin ya. Kayaknya gitu sih yang saya tangkap. Jadi teman-teman, sebelum memutuskan untuk menikah, saya berharap kalian buka dulu mata lebar-lebar, termasuk saya dulu ya. Saya sebelum memutuskan untuk menikah, saya juga gimana ya, banyak berpikir untuk konsekuensi apa yang nantinya yang bisa saya dapatkan dari pernikahan saya. Saya tidak mau pernikahan saya itu menjadi pernikahan yang gagal, yang gimana ya, saya tidak mau gitu. Saya sendiri yang berjuang, saya sendiri yang bekerja keras. Jadi saya siapapun pasti berharap keluarganya itu baik-baik aja ya, keluarga yang baik, yang nggak diterpa masalah, nggak diterpa ujian gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya juga dulu bertanya, kenapa ibu mau menikah sama ayah? Persis banget seperti yang andaikan ibu tidak menikah dengan ayah. Jadi ibu saya juga menjawab persis sekali seperti apa yang di film itu. Kalau saya nggak nikah sama ayah kamu, nggak bakalan terlahir kamu di dunia ini. Terus saya menjawab, loh kan saya nggak minta dilahirkan toh. Terus ibu saya menjawab, ya itu sudah takdirnya, itu sudah nasib. Dia bilang kayak gitu. Tidak ada keluarga yang mau, tidak ada satu orang pun suami atau istri yang mau suami atau istrinya itu yang berharap gitu semuanya berjalan tidak baik gitu. Pasti semuanya berharap berjalan baik-baik saja. Dan kalau memang sudah takdir ya mau gimana lagi ya. Tetapi kan kalau masih bisa dihindari, kita berusaha hindari apa yang nanti kesusahan yang kita alami ya. Jangan sampai kita mengalami kesusahan itu. Semoga teman-teman bisa mengambil inti dari penjelasan saya ya. Saya juga pokoknya saya mau cerita aja kayak gitu.